Memutuskan menikah di usia muda dengan wanita pilihan pada 17 Juli lalu, kehidupan Rizky 2R dan Nadia pun berubah total. Pasangan yang memang sebelumnya sama-sama lajang itu merasakan perbedaan mencolok setelah hidup berumah tangga. Lelah karena pekerjaan seolah tak terasa lantaran ada yang mendampingi. Namun benarkah Nadia sempat kaget saat hari pertama bangun tidur dan melihat Rizky ada di sampingnya? Seperti apa cara Nadia memanjakan Rizky setelah seharian lelah bekerja di lokasi syuting? Punya saudara kembar, kemesraan Rizky dan Nadia rupanya memancing rasa cemburu Ridho. Momen mesra yang dipamerkan keduanya kala berada di rumah membuat si kembar yang masih berstatus jomblo itu iri. Belum juga mendapat pasangan, benarkah Ridho tak sabar segera menyusul si kembar menuju pelaminan? Kembar identik, mampukah Nadia membedakan kakak beradik tersebut? Menikah di usia muda tak lantas membuat pasangan suami istri Rizky dan Nadia ingin menunda momongan. Benarkah keduanya berharap memiliki anak kembar layaknya Rizky dan Ridho? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Waktu begitu singkat dan semuanya terasa begitu cepat. Kala Rizky yang dulunya selalu berdua dengan Ridho, kini seolah melepas diri dan hidup berdua dengan istri tercinta Nadia Mustika Rahayu. Menjalani proses ta'aruf dan menikah sebulan pasca kenalan, pasangan tersebut pun belum mengenal terlalu banyak pribadi satu sama lain. Maka tak heran di hari-hari awal pasca menikah, Rizky dan Nadia mulai mencoba saling memahami. Keduanya berusaha untuk saling mengerti satu sama lain. Ya, di sela-sela waktu kosong saat lelah mendera Rizky yang seharian bekerja, Nadia dengan senang hati membuatkan teh untuk suami tercinta. Hari ini kita baru pulang dari luar, maksudnya kita mau membuatkan teh untuk abang ya. Yuk ikutin kami. Itu Ido. Hai guys, saya numpang dulu ya. Ini rumah tetangga. Ke dapur dulu, emang benar-benar kayak baru banget gitu, nggak kemana-mana. Sebentar ya. Emang belum prepare banyak. Belum, emang benar-benar kayak kita tuh lebih membereskan rumah dulu sih gitu. Sebelum kemana-mana tuh. Coba bisa simple aja berarti. Iya, simpel aja dulu gitu. Karena abang juga gak nuntut harus lebih kayak gimana gitu, enggak. Karena mungkin capek jadi Hmm. aja berarti ya. Iya, gitu. Buka. Tunggu sebentar ya, Kak ya. Tapi ini bisa dibilang pertama kali ya buatin. Iya, buatin teh pertama kali. Sih deh. Capek dari luar. Makasih ya, Dek. Sama-sama. Ngomong dulu nih. Kok asin? Alhamdulillah, senang banget gitu karena memang itulah bedanya tadinya dengan single dengan adanya istri gitu. Jadi alhamdulillah setidaknya
banyak sedikitnya itu ada yang ngurusin juga, ada yang merhatiin, seneng sih. Suami lagi capek, mungkin istri lagi yang manjain suami gitu. Kalau jika istri lagi capek mungkin suatu saat nanti yang akan manjain dia. Karena memang tadi kan dia juga pasti capek juga karena kan bareng ya. Kita syutingnya bareng gitu. Dan insya Allah nanti pun juga ya saling mengerti lah. Saling mengerti, saling memahami aja untuk kedepannya kayak gimana, karena kan kita juga baru-baru ya, jadi kayak masih harus harus apa dengan keadaan gitu, harus tahu, harus paham dulu kayak gimana gitu. Proses pengenalan yang begitu singkat hingga akhirnya sepakat menikah lewat jalur ta'aruf adalah salah satu keputusan terpenting dalam kehidupan Rizky 2R. Pasca saat di hadapan penghulu, kehidupan keduanya otomatis berubah total. Jika dulunya Rizky kerap habiskan hari-hari bersama Rido, maka kini Nadia lah yang jadi teman hidup bagi pria berusia 23 tahun tersebut. Begitu pula dengan Nadia yang dulunya tidur sendiri, kini ada suami yang menemaninya tidur. Lantaran baru, wanita calon bidan itu mengaku sempat kaget kala tahu ada pria yang tidur di sampingnya kala pagi menjemput. Kehidupan masih sama sih ya, karena memang bedanya tidur aja udah ada teman gitu. Biasanya udah nggak ada teman, sekarang ada temannya, dan sekarang ini pun kehidupannya untuk saling mengenal. Kaget Mas bangun tidur pas bangun tidur. Saya yang kaget dong, kok nggak ada sebelahnya gitu. Alhamdulillah untuk sejauh ini sih masih sama gitu Ya, nggak ada yang beda. Signifikan, ini ternyata begini, ini nggak ada sih, karena memang dari awal kita juga udah menerapkan yang namanya kejujurannya deh, apa adanya, nggak menonjolkan yang tidak ada tapi pengen ditonjol-tonjolkan, tidak ada. Biasanya kan tidur tuh kalau misalkan ya sendiri, enggak sama orang tua, dan sedangkan posisinya sekarang sampai ke depannya tuh kan sama suami, jadi kayak wah ini ada laki-laki nih di pinggir. Alhamdulillah kalau Iki sendiri sih memang tadinya mungkin dulu 3 tahun yang ke belakang itu memang berdua sama Ido gitu, dan satu kasur juga sama Ido, dan setelah setahun ini belum sampai setahun itu udah pindah di rumah ini, dan kita juga udah masing-masing udah membiasakan diri, dan sekarang ada temannya lagi nih tapi berbeda temannya. Wajar jika Nadia kaget melihat Rizky di sampingnya saat bangun tidur, mengingat selama ini dirinya selalu sendiri. Namun benarkah sikap romantis Rizky dan Nadia memantik iri dari kembarannya Rido 2R? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Tak hanya dibuatkan teh, saat lelah mendera Rizky 2R yang seharian bekerja mencari nafkah, Nadia juga rupanya tahu bagaimana memanjakan sang suami yang tenaganya terkuras habis di lokasi syuting. Ya, usai dibuatkan teh hangat guna mengusir lelah, wanita dengan nama lengkap Nadia Mustika Rahayu itu juga memijat sang suami. Kemesraan antara pasangan muda tersebut rupanya dipergoki oleh kembarannya Rido. Rido yang memang masih berstatus jomblo seketika langsung mengeluarkan unek-uneknya. Ungkapan iri hati pun terucapkan dari Rido yang kini belum mempunyai pasangan tersebut. Aduh, enak ya. Lagi nyantai aja ada yang nemenin. Lagi capek ada yang mijitin. Apa-apaan ini? Apa-apaan nih? Ya Allah, Masya Allah. Suka berkeluaran keringat, kenapa ya? Enak gitu, keringat dingin ya. Habis ngapain Nadia? Masya Allah. Ngapain? Ya, ini mijit abang. Oh, mijit abang. Kenapa tuh? Iya, baru pulang Jatuh capek. gitu? Enggak, capek, kasihan, gitu? pegel. Enggak, kasihan capek baru pulang, harus diperhatikan lah. Sama-sama capek.
Ikut tadi Nadia baru Ya berkegiatan. sama, meskipun ada capek kan seenggaknya harus ada bakti sama suami lah. Jadi itu ya. Kalau begitu. Oh, beralih jadi terapis gitu. Iya, belajar lah, harus segala bisa jadi ibu rumah tangga tuh. Bisa apa nggak rumah makan Padang? Insya Allah bisa kalau ada gitu. Dia ngeliatnya Masya Allah berduaan mulu ya, biasa sendiri ya. Ido yang sekarang sendiri kayaknya. Jadi enak juga sih ngeliatnya gitu. Memang kalau capek ada yang pijitin, kalau lapar ada yang masakin, ya itulah gunanya. Tapi tetap Iki juga nantinya harus memberikan hak dan memberikan kewajiban Iki sebagai seorang suami nantinya yang menafkahi lahir dan batin, insya Allah. Mudah-mudahan nanti seterusnya gitu juga ya, Ido harapkan gitu. Jadi gimana seterusnya juga harus begitu, jangan sampai ya hangat-hangatnya ini harus bisa sampai nanti tua dan sampai nenek-nenek, insya Allah. Tetap romantis, tetap saling jaga komunikasi dengan baik. Alhamdulillah sih udah ada basic dari awal tuh udah, karena memang dasarnya udah didikannya baik, bagus, dan orang-orang sekitarnya juga udah baik, bagus mensupport dan mengajarkan dengan cara yang baik gitu kan ya, tidak dimanja. Udah gitu juga pintar masak juga, dan yang Iki baru tahu tuh dia tuh bersih sih. Iya, dia orangnya bersih gitu. Baru nyampe rumah itu dia udah bukan ngepel sih, tapi Iya tadi ngepel nyikat pagi-pagi. nyikat kamar mandi gitu. Aduh, apaan sih Adek, jangan nyikat kamar mandi dong gitu kan, baru nyampe juga gitu. Udah gitu juga tadi ngepel gitu-gitu, dan alhamdulillah udah didikannya dan dasarnya udah baik, insya Allah akan baik juga hasilnya gitu sih. Pemirsa Intens Investigasi dibuat iri oleh kembarannya yang sudah menikah. Dengan keromantisannya tak lantas membuat Rido terburu-buru ingin menikah juga. Ada prinsip hidup yang dipegang oleh Rido. Baginya, menikahlah bukan karena ingin cepat-cepat, melainkan di saat yang tepat. Saat yang tepat itu menurut Rido ketika finansialnya sudah mantap dan mentalnya sudah siap. Terlepas dari kesiapannya pasca Rizky menikah, tak sedikit netizen yang bertanya-tanya bagaimana Nadia membedakan kakak beradik yang sekilas tak terbedakan. Benarkah meskipun baru kenal, namun Nadia sudah mampu membedakan Rizky dan Rido? Beda ini. Apanya yang Ini badan. Ini agak besar, agak tinggi, ini enggak. Terus ini ada berjenggotnya. Ini takut ketuker Nadia ya? Enggak, udah hati udah on. Secepatnya kalau memang sudah ada rezeki dan langkahnya pastilah. Tapi tidak tahun ini kayaknya, mungkin kemungkinan tahun depan atau tahun depannya lagi, boleh lah gitu. Sembari lah kalau memang menunggu saat ini finansialnya biar lebih mantap lagi. Kalau untuk nikah ya mau gitu, cuman kalau proses ta'aruf ini kan tidak mudah ya. Tidak semua orang yang bisa mampu untuk begitu kenal langsung mantap langsung nikah gitu. Karena kalau bisa mah seumur hidup mah cuma sekali gitu minta-mintanya gitu. Cuman kalau Ido sendiri pribadi berjalannya aja gitu. Kalau memang sudah ada langkah rezekinya, jodohnya, insya Allah nikah. Insya Allah tahun depan. Karena tahun ini tidak memungkinkan karena ikutin petuah dari orang tua dulu bahwasanya dalam 1 tahun itu nggak boleh ada yang barengan dalam satu keluarga. Sebenarnya gini, jangan panas ketika melihat seperti ini gitu. Jadi bukan karena ingin cepatnya, tapi tepat. Kalau bisa mas seumur hidup mas sekali gitu. Jadi Bismillah aja, pelan-pelan aja. Merasa kehilangan udah pasti. Ya mudah-mudahan kita doakan saya khususnya dapat jodoh yang baik menurut Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua juga, dapat ridhonya orang tua, insya Allah. Mampu membedakan Rizky dan Rido dalam waktu singkat, benarkah Nadia pun berharap punya bayi kembar? Diberikan hadiah khusus oleh Iis Dahlia, seperti apa rencana bulan madu Rizky dan Nadia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang 2 kali setiap Senin sampai Jumat, pokoknya nonton terus.
Kebahagiaan pasca menikah masih terukir jelas di raut wajah Rizky dan Nadia. Senyum keduanya menunjukkan bahwa keputusan menikah di usia muda lewat proses ta'aruf adalah yang terbaik. Seminggu pasca hidup bersama, niat untuk memiliki momongan pun terbersit dari keduanya. Tak pernah berniat menunda, tapi keduanya juga tak ingin terburu-buru lantaran masih dalam proses mengenal satu sama lain. Kendati demikian, soal anak ada rencana khusus yang memang sudah dibicarakan. Lantaran memiliki suami yang punya kembaran, Nadia pun berharap gen sang suami mendominasi dalam kehamilan nanti. Dikasihnya aja sih kita, nggak nunda-nunda. Apa yang Allah kasih ya alhamdulillah. Kalaupun enggak ya maksudnya nanti aja waktunya. Akan dikasih cepat ya alhamdulillah. Ya dikasih kembar ya alhamdulillah. Ini kembar alhamdulillah, lebih alhamdulillah ya. Iya karena alhamdulillah pengen banget kembar gitu. Karena Iya. udah Mungkin dia sekali mengalami aja. ya. Sekali aja deh. Ya, dari sekarang langsung 2 gitu kan. Enak. Pemirsa Intens Investigasi, memilih menikah lewat proses ta'aruf, berarti Rizky dan Nadia sudah siap menjalani masa-masa pacaran setelah menikah. Layaknya pasangan yang baru menikah, biasanya pengantin baru akan menghabiskan waktu berkualitas dengan pasangan. Bulan madu adalah salah satu opsi bagi keduanya untuk bisa mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Diberikan hadiah bulan madu oleh Iis Dahlia ke Bali, benarkah Rizky dan Nadia harus menundanya lantaran Indonesia masih dilanda pandemi? Kalau untuk sekarang sih nggak mau Enggak dulu, kemana-mana karena ya. kan emang pertama juga lagi COVID ya. Terus emang kan kita masa pengenalan juga nih, jadi ingin mendalami aja gitu sifat masing-masing kok kayak gimana. Tapi untuk sejauh ini Masya Allah, Masya Allah. masih Mudah-mudahan makin baik aja sih ke depannya ya. amin. Ada tawaran juga dari Mama Is juga ke Ya, Bali, ke Bali. tapi mungkin nanti setelah Lihat situasi Corona. juga. Buat teman-teman semuanya, mungkin yang masa lalu kita punya masa lalu ya. Iya. Dan Nadia juga punya masa lalu, janganlah diungkit-ungkit lagi karena Iya. kita juga mau menempuh hidup baru. Kalau udah namanya menempuh hidup baru berarti kita memandang untuk ke Masa depan. depan. Jadi doakan yang terbaik aja untuk kita berdua. Ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.